Oke, tutorial cara melakukan panduan harian toko atau tutup harian toko per tanggal. Caranya step pertama itu menu laporan. Nah, di sini laporan buku besar, neraca. Lalu di sini kita pilih 111300 laporan penjualan. Nah, di sini preview bulan Oktober. Nah, di sini ada histori penjualan si kasir atau kas penjualannya itu 1.800.000. Nah, ini pastikan saldo akhirnya benar dengan penjualan punya si kasir dan pastikan uang fisiknya itu benar. Kalau keliru berarti ada pembayaran yang keliru di kasirnya. Oke, setelah itu ke tahap kedua, ini close. Selesai. Lalu tahap keduanya itu kita ke menu laporan, laporan buku besar. Di sini klik laba atau rugi. Nah, di sini kita mencek pembelian barang apa saja yang kita beli atau historinya dari supplier barang. Apakah ada pembeliannya di bulan berjalan ini? Nah, lalu klik ini, nih pembelian barang. Lalu preview Oktober, preview. Nah, di sini ada pembelian barang, satu barang tas sekolah senilai 1 juta dari 20 pieces. Nah, ini historinya pastikan benar. Nah, biasanya ini yang menginput si supervisor atau adminnya. Kalau kasir kan untuk penjualan saja. Nah, lalu kita klik keluar, pastikan histori ini benar. Lalu kalau sudah clear, kita klik keluar. Selesai. Nah, lalu step ketiga atau tahap ketiga ke menu laporan. Nah, kita cek di sini laporan penjualan per tanggal. Nah, laporan penjualan preview. Nah, di sini ada histori penjualan si kasir di tanggal 1. Nah, ini pastikan historinya oleh si admin atau supervisornya yang mencek setiap hari atau per tanggalnya itu benar. Lalu tekan keluar bila ini sudah clear. Nah, lalu si adminnya atau supervisornya mau mencek rekapannya, bisa menu laporan, laporan penjualan sama lalu EOD, laporan EOD kasir. Nah, di sini kita klik preview rekapan penjualan. Nah, ini rekapan penjualannya. Nah, ini tugasnya lagi si supervisor atau si admin atau manajernya yang mencek. Lalu kita ke keluar, ini preview aja. Lalu ini di keluar. Nah, setelah itu kita ke tahap keempat. Nah, tahap keempat itu laporan stok. Nah, laporan stok, register stok, preview stok, landscape 1, oke. Nah, di sini ada laporan stok terupdate per tanggalnya. Nah, ini sekali lagi si admin atau si supervisor yang mencek setiap hari laporan stok terupdate-nya. Nah, ini harus diperhatikan apabila ada selisih atau kurang stok. Bisa dicek kembali ke laporan stok di rak penjualannya. Nah, ini berarti kalau biasanya itu ada laporan atau pengecekan stock of name. Nah, bisa per tanggal akhir bulan atau per tengahan bulan di stock of name-nya. Nah, ini sekali lagi tugasnya si admin atau supervisor yang harus memastikan laporan stoknya ini benar dengan fisiknya. Kalau masuk ini berarti jumlah pembelian barang ke supplier 20.
Kalau keluar ini penjualan si kasir ke customer senilai 30 jumlahnya. Lalu kita klik keluar. Nah, setelah itu ke step kelima. Nah, step kelima ini untuk mencek laporan register piutang anggota. Nah, bila tokonya menyediakan transaksi penjualan anggota atau piutang atau member piutang. Nah, penjualan piutang maksudnya. Nah, ini laporan customer, laporan register piutang, preview. Nah, ini kalau tidak muncul berarti tidak ada penjualan piutang dari dari kasirnya ke customer anggota tersebut. Nah, kalau muncul atau di preview ini muncul berarti ada laporan penjualan piutang. Kalau tidak keluar berarti, kalau tidak di preview tidak keluar berarti tidak ada penjualan piutang. Nah, lalu step ke-6. Step ke-6 ini untuk mencek laporan hutang tokonya ke supplier barang. Nah, ini menu laporan customer, menu laporan supplier. Nah, setelah itu laporan register hutang. Preview. Oke, nah di sini muncul laporan register hutang dari PT Jaya. Tokonya itu ada mempunyai hutang sisanya yang terupdate 1.100.000. Nanti kalau dibayar langsung hilang hutangnya ini, mengurangi kas tokonya. Nah, itu. Ini pastikan clear atau pastikan benar saldonya atau sisa terupdate sisa hutangnya dari supplier. Nah, oke, keluar. Lalu step ke-3. Nah, step ke-3 itu step ke-7. Nah, step ke-7 itu cara backup harian per tanggal. Nah, cara backup harian per tanggalnya itu kita pastikan layarnya seperti ini, layar utama, dan di PC lain tidak ada transaksi apapun lagi karena ini sudah tutup harian per tanggal. Nah, itu kita ke lokasi program. Nah, di sini lokasi programnya di D kalau di laptop saya. Nah, ini kita klik ini atau boleh kita buat folder dulu, backup titik data, enter. Nah, ini yang di copy itu apply data berjalan ini. Klik kanan, copy. Nah, lalu kita masukkan di sini, buat folder sesuai dengan tanggal transaksi hari ini. Nah, ini tugasnya bisa si kasir atau si supervisor, si admin. Nah, buat tanggal misalkan hari ini 10/2020, enter, lalu masukkan di sini paste. Nah, ini tunggu proses pembackupan data. Oke, setelah ini sudah selesai cara backup hariannya, lalu kita tambahkan lagi bonus step ke-7. Nah, pastikan tokonya menyediakan hard disk kosong atau FD atau flash disk yang kosong, seminimalnya pun tidak ada virus di dalam flash disk atau hard disknya. Nah, nanti kalau sudah ada virusnya tertanam di situ bahaya nanti untuk datanya. Nah, ini kami sarankan untuk backup itu untuk safety data apabila laptopnya itu mempunyai atau hang misalkan atau kena virus. Nah, lebih baik itu kita backup ke external hard disk atau hard disk. Nah, seperti itu. Jadi kami mensarankan supervisor atau yang bertanggung jawab untuk membackup datanya ini. Oke, cara backupnya yang di eksternal itu sama seperti yang saya contohkan yang backup harian tadi.
Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya begitu cara panduan harian. Mohon maaf bila ada kekeliruan dari cara panduan tutorial yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.